Halo Smart Drivers, pernah mengalami ban bocor? Kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara ganti bannya karena Smart Drivers bisa melihatnya di video kami yang sebelumnya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tambal ban. Karena ternyata tambal ban itu ada beberapa jenis. Apa saja jenis tambal ban yang tersedia dan apa yang terbaik untuk ban kendaraan kita. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Ban yang mengalami kebocoran sebenarnya banyak yang masih bisa diperbaiki, bahkan sebenarnya mayoritas masih bisa dipergunakan asal diperbaiki dengan tepat. Walaupun tentunya ada beberapa kondisi di mana ban itu tidak bisa digunakan lagi. Misalnya kalau bocornya hanya karena paku, itu masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau sobek misalnya kena batu yang tajam atau pinggiran jalan atau terkena besi terutama di bagian samping, tentunya kalau udah bicara sobek ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi, apalagi kalau kondisinya sudah sedemikian parah. Kalau seandainya ban kita masih bisa diperbaiki, ini adalah teknik-teknik tambal ban yang bisa menjadi pilihan Smart Drivers ketika memperbaiki ban yang bocor. Metode yang pertama adalah yang paling umum, yaitu metode patch. Ini dilakukan biasanya untuk ban yang masih menggunakan ban dalam. Jadi yang kita tambal adalah ban dalamnya. Seperti namanya, teknik ini menggunakan patch atau lembaran yang ditempelkan untuk menutup lubang yang bocor. Lembaran yang ditempelkan ini biasanya terbuat dari karet, ditempelkan, kemudian dipanaskan. Jadi yang dilakukan tukang tambal ban biasanya setelah dibersihkan, diamplas, ditempel, kemudian dipanaskan supaya lemnya menyatu. Setelah itu dipompa, ban kita bisa kita gunakan lagi. Sekali lagi, teknik ini digunakan untuk ban yang masih menggunakan ban dalam. Lalu untuk ban tubeless, tekniknya yang digunakan seperti apa? Teknik yang kedua adalah plug and patch, atau seringkali masyarakat kita menyebutnya dengan tambal ban payung. Teknik ini menggunakan karet yang berbentuk seperti payung. Jadi bagian yang gagangnya, yang panjang dimasukkan ke dalam lubang, kemudian bagian payungnya itu akan menutup lubang bekas tambalan tadi. Dimasukkannya bukan dari luar ya, dimasukkannya dari sisi dalam ban. Jadi biasanya tukang tambal bannya akan membuka ban kita dari velgnya untuk memasukkan payung ini ke dalam lubang yang akan ditambal. Jadi setelah gagang yang panjang tadi dimasukkan ke dalam lubang bekas paku, bagian sisi payungnya akan menutup lebih rapat bagian atasnya. Kemudian dia akan membuat tambalannya menjadi lebih kuat ya, karena selain dari sisi payung tadi biasanya akan dilapisi oleh patch juga di bagian luarnya dan lapisan pelindung lagi untuk membuat tambalan ini menjadi lebih awet. Tambal ban payung ini bisa dibilang adalah salah satu jenis tambalan yang paling awet dan paling aman untuk ban kita. Cuma memang problemnya adalah tempat yang bisa melakukan tambal ban ini masih lebih sedikit dan juga harganya biasanya agak lebih mahal dibanding tambal ban berikutnya yang ini yang akan kita bahas, yaitu tambal ban cacing. Nah, tambal ban ini adalah yang paling banyak digunakan, bahkan kalau misalnya kita dalam keadaan darurat, itu paling gampang menemukan tempat tambal yang menggunakan teknik tambal ban cacing untuk ban tubeless. Teknik ini menggunakan karet yang berbentuk seperti cacing, ya, berbentuk silinder, dimasukkan dengan alat semacam pengait ke dalam lubang yang bocor di ban kendaraan kita. Teknik ini sangat praktis karena kita tidak perlu melepas ban kita dari velg. Biasanya tukang tambal ban hanya membuka ban kalau misalnya sudutnya susah dijangkau. Dia hanya membuka ban kendaraan dari kendaraan kita, kemudian dia akan melakukan penambalan ban dengan teknik ban cacing ini. Teknik tambal ban cacing ini adalah teknik yang paling murah. Kira-kira mungkin hanya sekitar 20.000 sampai dengan 25.000 saja sudah bisa untuk menambal satu lubang pada ban kendaraan kita. Tapi ada tapinya. Sebenarnya teknik
tambal ban cacing ini tidak disarankan karena dalam prosesnya biasanya tukang tambal ban itu akan membesarkan lubang dengan menggunakan semacam alat pengait. Dia akan tusukkan lagi, dia akan memperbesar. Jadi misalnya yang membuat bocor pakunya kecil justru akan diperbesar supaya bisa memasukkan karet penambal bannya itu. Ketika membesarkan lubang dan memasukkan karet tadi, ada peluang atau ada kemungkinan bisa merusak lapisan kawat atau anyaman kawat yang ada di ban kita ya. Mungkin smart drivers pernah tahu bahwa sebenarnya ban kita ini adalah terdiri dari anyaman kawat yang kemudian dilapisi oleh karet. Ketika lubang dari bekas paku ini dibesarkan dan ditekan untuk memasukkan si karet penambal cacing tadi, ini bisa merusak struktur dari kawat kerangka dari ban kita. Itu sebabnya tambal cacing sebenarnya tidak terlalu disarankan. Dan satu lagi kerugiannya karena biasanya si karet yang bekas tambalan tadi akan kelihatan dari luar ya, dia muncul dalam beberapa bulan, kadang-kadang muncul lagi atau angin bisa bocor lagi dari bekas tambalan tadi. Jadi memang murah, tapi sekali lagi keawetannya dan juga ada kemungkinan bisa merusak struktur ban. Dan satu lagi, teknik ini tidak bisa digunakan untuk menambal bagian sisi samping dari ban. Jadi misalnya kita bocor di bagian sisi, kalau kita tambal dengan tambal ban cacing ini biasanya nggak akan tahan lama. Untuk sementara mungkin oke, dia bisa jalan, tapi dia tidak akan bisa bertahan lama. Berikutnya adalah teknik press. Teknik press ini langkahnya hampir sama dengan tambal ban payung. Jadi ban harus dilepas dulu dari velgnya, kemudian dibersihkan. Bagian yang berlubang akan diisi dengan sejenis karet, kemudian ditempelkan patch atau lembaran di sisi bagian dalam ban. Yang kemudian hasil tempelan tadi akan dipres sehingga dia bisa menempel dengan lebih kuat. Karena langkahnya yang lebih rumit ini, teknik press membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan bisa mungkin untuk satu ban bisa lebih dari 1 jam. Keunggulannya karena dia menggunakan karet juga dan menyatu dengan ban, si tambalan ini akan elastis. Jadi dia bisa mengikuti gerakan dari ban. Bahkan tambalan ini bisa dilakukan untuk sisi samping atau sisi dinding dari ban. Jadi nggak terbatas hanya pada bagian tapaknya saja. Oke, tadi itu metode-metodenya. Selain menambal ban kita, satu hal yang tidak boleh lupa terutama adalah kalau kita selesai menambal ban, jangan lupa bahwa ban kita juga sebaiknya dilakukan balancing lagi. Karena dengan adanya tempelan yang untuk menambal ban kita, bisa jadi itu akan merubah balance dari ban kendaraan kita. Jadi kita perlu melakukan rebalancing dari ban yang kita tambal ini. Oke Smart Drivers, itu tadi penjelasan tentang metode dalam menambal ban. Sekali lagi tentunya bisa disesuaikan dengan kondisi di lokasi tempat tinggal Smart Drivers. Apakah tersedia atau tidak teknik-teknik yang ada di sana. Yang paling penting adalah kita menjaga dan memastikan bahwa ban kendaraan kita layak untuk digunakan sehingga kita bisa menggunakan kendaraan kita dengan aman dan menekan angka kecelakaan. Semoga jalan raya menjadi tempat yang lebih aman buat kita semua. Stay smart on the road.